Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara memperoleh ketenangan hati. Banyak orang mencari berbagai cara agar mendapat ketenangan hati tersebut. Karena ketidaktahuannya, tidak sedikit dari mereka yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan hal tersebut. Pada akhirnya, banyak orang yang terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang mereka yakini oleh hati mereka sendiri. Tanpa disadari, mereka hanya mendapatkan kesenangan sesaat yang merugikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tiada satu hati pun kecuali memiliki awan, seperti awan yang menutupi bulan. Walaupun bulan bercahaya, tetapi karena hatinya ditutupi awan, ia menjadi gelap. Ketika awannya meningkat, ia pun kembali bercahaya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, jelas bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk menata hati, sesuai dengan apa yang ia harapkan. Hati akan menjadi bersih dan tenang apabila dirinya mengizinkan untuk itu. Dan sebaliknya, hati akan menjadi galau dan kotor apabila internal dirinya mengizinkan untuk itu. Maka, sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu mengendalikan dan menata hati, pikiran, sikap, dan tindakan yang baik. Tahukah bahwa ketika kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kita perlu meningkatkan takwa kepada Allah. Jika di dunia ingin tenang dan dimanapun kita berada, takwa kepada Allah adalah kunci keseimbangan hidup ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berzikir. Karena zikir berdampak langsung pada ketenangan hati kita. Firman Allah pada surat ke-13 ayat ke-28. Allazina amanu wa ta'ma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi ta'ma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan yakinlah pada diri bahwa jika zikir yang kita kerjakan benar, maka dampak ke hati pasti tenang. Selain daripada itu, kita juga dapat membaca Al-Quran sebagai zikir. Pada firman Allah, surat ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Apabila kita dapat menghafalkan Al-Quran, hal tersebut juga dapat menjadikan hati kita tenang. Lalu selanjutnya, kita juga dapat berdoa. Meskipun kita belum dapat solusi dari masalah tersebut, tetapi hal tersebut menjadikan kita tenang. Lalu, punca dari zikir yaitu sholat. Firman Allah pada surat ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Kenapa sholat disebut sebagai punca dari zikir? Karena sholat menggabungkan dari segala jenis zikir. Apabila kita telah menggabungkan segala jenis zikir dalam sholat, dan belum juga menjadikan hati kita tenang, maka kita harus cek, mungkin ada yang salah dari cara zikir kita ketika kita kerjakan. Jadi, jika kita mengharapkan ketenangan dan kelapangan di dunia, maka kita perlu kembali ke jalan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain dengan zikir, kita juga bisa melakukan hal yang lain, yaitu bertaubat, yang merupakan realisasi dari introspeksi diri, berkumpul dengan orang-orang soleh, mengikuti taklim, dan membaca buku motivasi, dan hal-hal positif lainnya yang dapat kita lakukan dan bermanfaat, daripada kita melakukan kesenangan sesaat yang membawa kita pada jurang kenistaan. Rasulullah SAW bersabda, "Beramallah semaksimal mungkin yang kamu mampu, karena Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berkelanjutan walaupun sedikit."
Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut mengajak kita untuk mendapatkan ketenangan hati yang hakiki, yakni hati seorang hamba yang hanya terpaut pada pemilik hati yang sesungguhnya. Maka setelah itu, temukanlah diri kita hadir sebagai sosok yang damai dan tenang. Insya Allah, Allahu a'lam bishawab. Sekian materi mengenai ketenangan hati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.